Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sampaikan mengenai tujuan saya, yaitu pertama kali mengenai toharoh, yaitu satu tujuan saya, yaitu pengertian toharoh anak-anak supaya bisa mengetahui tentang cara-cara toharoh. Kemudian bisa menjelaskan macam-macam air, dan kemudian bisa menjelaskan macam-macam najis dan tata cara membersihkannya atau mensucikannya. Yaitu dimulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semuanya dianjurkan untuk berbersih atau untuk membersihkan diri dari pakaian, badan dan juga tempat untuk bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu tata cara toharoh. Yaitu toharoh yaitu menurut istilah yaitu mensucikan diri dari pakaian, tempat, dari hadas dan najis. Dan untuk itu perlu diketahui toharoh itu meliputi yaitu memakai alat-alat sesuci, yaitu air dan bukan pakai air dan bukan bentuk air. Dan kemudian untuk mengetahui hal itu adalah sebagaimana kita bisa mengamati, bisa mengetahui alat-alat yang dibuat sesuci, yaitu antara lain air dan bukan air. Dan air itu meliputi yaitu air suci dan mensucikan, dan air suci tidak bisa mensucikan, dan air suci air yang kena najis atau air mutanajis. Masing-masing itu air mutlak yaitu meliputi air yang ada 7 macam antara lain yaitu air hujan, air sumberan, air sungai, air laut, dan juga air salju dan air embun. Itu semuanya anak-anak agar bisa menyampaikan, bisa mengetahui apa itu air yang bisa untuk bersuci. Yaitu air suci mensucikan dalam arti air itu tidak bisa berubah dari aslinya. Walaupun dibawa kemana itu air apa, itu bisa menjelaskan atau bisa mengetahui. Dan kemudian sesuatu yang untuk bersuci selain air yaitu meliputi debu, batu, tisu, dan segala sesuatu yang keras yang tidak dimuliakan atau dimuliakan oleh seseorang. Setelah itu, anak-anak bisa menjelaskan yaitu mengenai najis. Najis ada yaitu najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang melekat pada badan atau benda yang wajib disucikan. Kemudian macam-macam najis ada 3 macam yang perlu diketahui anak-anak, yaitu najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Yaitu mukhafafah yaitu najis yang ringan, mutawasitoh yaitu najis yang pertengahan sedang, mughaladoh yaitu najis yang berat. Kemudian najis mukhafafah yaitu najis ringan seperti halnya kencing anak-anak laki-laki yang belum usia 2 tahun dan tidak makan apa-apa selain susu ibu.
Cara mensucikannya yaitu cukup mempercikan air pada tempat yang terkena najis. Pak Jupri, Bu. untuk pendekatan pembelajarannya pakai apa? Kan ada pendekatan, ada model, ada metode yang jenengan gunakan pakai apa? Hanya pakai apa? Metode ceramah, Bu. Itu metodenya metode ceramah ya. Ya. Kalau metode ceramah itu mesti ada kelemahannya dan juga ada kelebihannya ya. Ya, Bu. Kelemahannya apa, kelebihannya apa Pak kalau dengan ceramah? Kalau ceramah itu anak-anak kurang bisa menangkap, Bu. Kalau Hmm, dimasukkan pada zaman sekarang. ya. Kemudian, Hmm. kemudian kelebihannya Nah, ya agak mudah dicerna. hmm. Ya, tapi Menurut saya, Bu. kok Pak Jupri pakainya ceramah metodenya? Kok enggak metode misalkan jigsaw, metode yang lain ya? Pakainya kok ceramah kenapa Pak? Lebih mudah, Bu. Ya, Oke, lebih lebih mudah. mudah. Terus tapi kalau mengajar, eh, pernah pakai PPT gitu, LCD gitu, bisa memanfaatkannya apa enggak Pak? Selama ini, Bu, saya belum bisa mengoperasikan PPT, Hmm. Bu. Maaf, Bu. Oh, nggih. Oke, Nggak apa-apa. jelas. Ya, Oke. belajar ya, Pak. Ya, Kan ya, di Bu. sekolah sekolah Ya, Bapak ini anu toh, banyak yang muda-muda kan ya. Banyak ya, ya. muda-muda kan bisa ngajari yang Ya, tua ya, Bu. kan gitu ya. Oke. Oke, Oke, Bu. nggak apa-apa. Kemudian pengembangan materinya bagaimana, Pak? Tentunya kan tidak hanya dari LKS toh. Ya, Bu, ya. Dari buku Gimana ajar. Bapak mengembangkan? Hmm. Bapak mengembangkannya materi bagaimana? Ya, memakai buku modul, Bu. Betul. Pak, kalau menurut jenengan, jenengan mengajar itu sudah menarik bagi siswa-siswanya apa belum ya? Sebagian menarik, Bu, sebagian kurang menarik. Mm-mm. Gimana menariknya gimana kalau menurut jenengan? Apa siswa terus antusias, apa Ya. terus nilainya itu tuntas semua dari KKM atau gimana indikatornya gimana? Kok Indikatornya, jenengan bisa bilang menarik? menariknya itu, nah, itu lihat daripada posisi anak, Bu. Anak-anak kalau Mm. terutama anak putri itu banyak yang menarik. Kalau anak putra itu kurang menarik gitu seperti Bu. Yang saya amati. Seperti itu. Ya, Oke, Pak, ini dalam penilaian itu kan ada penilaian sikap, ya, ya, kognitif, afektif, psikomotor. Nah, kalau dari kognitif itu kan dari soal-soal ya. Nah, ya. kalau sikap ini sikap apa sikap yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, Pak? Sikap bisa menerapkan, Bu, bisa menerapkan apa yang saya sampaikan dan bisa Hmm. mencerna apa yang kita sampaikan. Kalau aspek keterampilannya, Keterampilannya yaitu dengan keterampilan cara apa? apa ya? Itu seperti demonstrasi, Bu. Nah, Seperti demonstrasi. demonstrasi. Hmm. Pak, untuk menarik perhatian siswa, itu biasanya jenengan bagaimana, Pak, Saya dalam ajak keluar, Bu, pembelajaran? untuk mencari tata cara toharo itu untuk mencari batu yang pas Hmm. untuk bersuci itu apa, seperti itu. Oh, gitu. Ya. Ya. Terus kalau untuk meningkatkan kreativitas siswa, bagaimana? Untuk mencari kreativitas siswa yaitu anak diberi bekal agar supaya interaksi dengan
dengan orang tua atau tetangga bisa menemukan apa yang saya beri tugas itu. Oke. Pak, ini menurut panjenengan RPP yang jenengan buat itu sudah lengkap apa belum itu? Kiranya belum lengkap, Bu. Hmm. Belum lengkap. Kalau belum lengkap mestinya ya dilengkapi dong. Membuat sendiri apa sudah ada dokumen dari sekolah atau Pak? Anu Bu, saya bisa dibilang belum penuh mengetahui. Jadi minta bantu teman atau anak. Oke, enggak apa-apa. Pak, menurut panjenengan itu pendekatan TAIPEC itu yang seperti apa? TPACK itu loh. TPATK, Bu. Ya, apa itu? Kurang paham, Bu. Enggak apa-apa, Pak. Terus Pak, bagaimana jenengan sering nggak apa ya memberikan reward atau punishment kepada siswa itu dan bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti Kalau reward apa? Kalau punishment bentuknya bagaimana? kalau bisa saya beri 2.000 gitu, Bu. Dalam Ya, bentuk kalau bentuk bisa perasaan menjawab pertanyaan ya. pertanyaan, Bu. Nah, kalau rewardnya misalkan ada yang nggak mengerjakan tugas Ya. atau nggak ngerjain PR gimana, Pak? Ya saya untuk membacakan bacaan apa itu di depan Suruh gitu ya. hafalan-hafalan ya. Ya, Ya intinya biar tidak bersifat hukuman yang tidak mendidik kan gitu ya. ya, 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 Orientasinya tetap ya. untuk Untuk peningkatan pembelajaran. ya, Oke. Bu. Pak, jenengan nggak tahu Pak teori pembelajaran behavioristik, humanistik, konstruktivistik itu tahu nggak ya? Masih inget nggak ya? Belum tahu, Bu. Oh, nggak apa-apa Pak. Oke. Nanti apa eh, sekilas Ya, membaca-baca itu juga nggak ya, apa-apa. ya, Bu, Yang ya. penting Bapak ini tetap semangat dalam Ya, mendidik Bu. Terima kasih, siswa-siswanya. Bu. Oke, oke, Iya, oke. ya. Ya, Bu, Saya terima rasa kasih. cukup itu aja Pak ya. Ya, Bu, Oke. terima kasih, Bu, atas bimbingannya, Bu. Oke, Mohon terima oke, kasih. ya, bisa meninggalkan Zoom-nya. Oke. Recording in progress. Oh, Pak Saiful.